Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, selawat beserta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, dan teman-teman sekalian, dan terkhususnya untuk bagi yang penonton pada video kali ini. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan bagaimana model pembelajaran, yaitu model hybrid learning yang telah kami pelajari sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita masuk pada proses pembelajaran model hybrid learning tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur atas kehadiran Allah, selawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Bapak yang saya hormati dan saya sayangi, anak-anak sekalian. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari, yaitu mata pelajaran kali ini yaitu fikih. Adapun materinya yaitu pengurusan jenazah dan hikmahnya. Sebelum Bapak masuk ke mata pelajarannya, baiklah kita absen dulu. Yang pertama Sidik hadir. Yang kedua Rafael. Yang ketiga Anissa. Yang keempat Zikri. Yang kelima Pedro. Baiklah, nampaknya sudah hadir semua. Baiklah, kita masuk pada materi pada kali ini, yaitu tentang pengurusan jenazah. Adapun kewajiban mengurus jenazah. Sebelum terjadinya kematian atau sebelum terjadinya jenazah, seseorang itu mengalami yang namanya sakratul maut, yaitu gejala yang mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian, atau dalam kurung yaitu sakratul maut. Ada yang udah tahu sakratul maut? Sampai sudah tahu semua. Adapun kewajiban orang Islam terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia adalah yang pertama yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah yaitu membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah lelaki dimandikan oleh lelaki. Jadi kalau ada orang lelaki atau pria yang sudah meninggal, yang memandikannya itu ya laki-laki juga. Begitu juga sebaliknya, kecuali suami istri atau muhrimnya. Adapun ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama itu syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua
tubuh atau anggota badan masih ada. Maksudnya misalnya ada orang kecelakaan tapi ada orang dimutilasi, kan tubuhnya berpisah-pisah, nah itu tidak wajib dimandikan. Yang ketiga yaitu jenazah tersebut bukan mati syahid atau dunia akhirat. Kalau mati syahid di zaman modern sekarang itu tidak ada, karena mati syahid ini dalam kurung mati dalam berperang. Yang kedua yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama itu jenazah lelaki yang memandikan lelaki, yang sudah Bapak sampaikan yang sebelumnya. Yang kedua, jika tidak ada suami istri atau mahram, maka jenazah ditayamumkan. Yang ketiga, jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat atau sanak saudaranya. Adapun yang ketiga, cara memandikan jenazah. Yang pertama, ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan, sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Kedua, memandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Jadi tidak boleh memandikannya itu di lapangan misalnya. Yang ketiga, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran, baik itu kotoran di luar seperti di mulutnya atau hidung atau telinganya atau bagian duburnya. Yang keempat, ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Kelima, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepalanya. Jadi kalau tidak ditinggikan kepalanya, air mandian itu bisa masuk ke dalam hidungnya. Baik, berikutnya masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian wudukan seperti wuduk sholat. Jadi orang mati itu juga memerlukan wudhu. Berikutnya, siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu. Ini sunnah ini. Kemudian ke sebelah kirinya. Kemudian memandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya terakhir dicampur dengan wangi-wangian supaya harum. Baiklah semuanya, tolong dengarkan Bapak lagi ngomongnya. Berikutnya yaitu proses pengurusan jenazah. Ini seperti judul kita pada mata pelajaran kali ini. Istilah jenazah berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti mayat, dan dapat pula berarti usungan beserta mayatnya. Seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa, seperti menunggu visum dokter, menunggu keluarga dekatnya, dan sebagainya. Cara mengafani jenazah lelaki. Kita masuk pada poin cara mengafaninya. Pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, berarti satu persatu. Yang paling bawah lebih besar dan lebih luas, lebih lebar dan luas. Sebaiknya masing-masing helai diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Berikutnya, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Baru selimutkan kain kafan sebelah kanan paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Berikutnya, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan.
lepaskan ikatan setelah dibaringkan di liang lahat. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutupkanlah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka oleh ditutup dengan rumput-rumputan atau daun kayu atau kertas dan semisalnya. Adapun cara mengafani jenazah perempuan, yang pertama, kain kafan perempuan terdiri dari atas 5 lembar kain kafan putih, yaitu lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar. Kedua, lembar kedua untuk untuk kerudung kepala. Berikutnya, lembar ketiga untuk baju kurung. Berikutnya, lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki. Yang terakhir, lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Berikutnya yaitu mensolatkan jenazah. Jadi hukum mensolatkan jenazah ini yaitu fardu kifayah. Jadi pada kesempatan besoknya Bapak ingin semuanya mempraktekkan bagaimana sholat jenazah dari takbir hingga salam. Besok kita ambil nilai dari praktik tersebut. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini yaitu kedudukan. Yang pertama, kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup. Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan. Yang kedua, memandikan jenazah berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika disalatkan jenazah sudah dalam keadaan bersih, hal seperti itu memberi contoh betapa Islam itu mengajarkan, memberikan pelajaran, menekankan kebersihan bukan hanya sewaktu masih hidup, setelah meninggal pun kebersihan tetap harus ditegakkan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Yang ketiga, mengafani mayat berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi tubuh dari pandangan yang boleh jadi akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Hal ini akan menambah sebelum proses penguburan sebaliknya. Oke, baiklah. Kali ini cukup sekian pertemuan kita pada kali ini, dan jangan lupa lain kali waktu kita tidak online seperti Zoom meeting kali ini, kita akan mempraktekkan sholat jenazah di pertemuan berikutnya di sekolah. Baiklah, Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.